Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai motivation atau motivasi ya, untuk menyambung di materi yang kemarin. Sebelum kita membahas motivasi lebih lanjut, kita awali dengan kisah dari Terry Fox. Ya. Terry Fox saat ini dia sudah meninggal dunia, kan tetapi semasa hidupnya dia memiliki motivasi yang sangat besar. Gitu ya. Motivasi dalam bidang apa? Ya tentunya dalam bidang akademis dan sebagainya gitu ya. Terry Fox ini dari dia lahir sampai usia SMA ya berjalan normal seperti orang pada umumnya. Kan tetapi ketika dia menjadi seorang mahasiswa, ada suatu hal yang menyebabkan dia divonis oleh tim kesehatan bahwa dirinya menderita kanker tulang pada tulang kanannya, sehingga mengakibatkan kaki kanannya harus diamputasi untuk menghindari kankernya menyebar lebih luas ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Terry Fox tidak terpuruk, tapi malah dia pengen meneliti mengenai tentang tema kanker tulang itu. Akan tetapi Terry Fox tidak memiliki cukup dana untuk melakukan penelitian, sehingga Terry Fox mencoba untuk melakukan lari maraton karena termotivasi untuk mengumpulkan banyak uang yang untuk digunakan penelitian tentang kanker tulang. Nah, pada kisah ini yang bisa kita ambil bahwa apapun kondisinya, ketika kita memiliki suatu tujuan yang jelas, maka diri kita akan termotivasi untuk meraih hal tersebut. Nama saya Muhammad Fadli Mamudin. Pekerjaan utama saya sekarang ini adalah sebagai instruktur di Astra Honda Racing Team dan instruktur di Honda Racing School untuk pembalap muda Honda. Dan saya juga ada sekolah balap 43 Racing School, tetapi saya mempunyai pekerjaan juga yaitu sebagai atlet di paracycling untuk Indonesia. Pertama kali balap motor itu 2001 dan terakhir 2015. Pada saat kecelakaan itu 2015 balapan berjalan dengan lancar, hanya saja memang ada musibah pada saat saya sudah melewati garis finish di sini. Dan saya rasa saya harus menyapa penonton di tribun karena memang itu pendukung-pendukung saya. Setelah finish saya melambaikan tangan dan saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ada pembalap di belakang menabrak saya persis di depan sini. Ya bagian dari kehidupan sih, namanya musibah itu pasti ada ya, tapi tergantung dengan kemampuan masing-masing individunya. Saya rasa ini adalah jalan yang terbaik buat saya. Dulu saya balap motor, sekarang saya dapat kesempatan balap sepeda yang sama sekali tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Pada saat saya habis kecelakaan, 6 bulan mencoba untuk rekonstruksi berpuluh kali macam operasi dan ternyata tidak berhasil. Akhirnya saya diamputasi dan itu memang kemauan saya sendiri ya. Total recovery itu hampir 1 tahun dan perjuangan 1 tahun itu memang berat. Dan ketika ini cobaan ini datang pada saya yakin bisa menjalaninya. Pada saat saya bermain sepeda, ada tawaran dari pelatih sepeda Coach Puspita dan Ketua PBIC. Saya semakin semangat karena latihan sepeda tidak hanya sekedar latihan, tapi mempunyai target untuk kejuaraan-kejuaraan. Sekarang dapat dunia baru, kompetisi sepeda, pasti tidak akan saya sia-siakan. Dunia berkompetisi sudah bukan hal yang baru buat saya, di mana pada saat balap motor saya pun harus bekerja keras
latihan semaksimal mungkin. Ketika sekarang saya pindah ke balap sepeda, saya rasa komposisi porsi saya latihan aplikasinya saja dipindahkan ke sepeda. Ya, berkehidupan seperti atlet, disiplin, dan dengan latihan maksimal, saya rasa hasil tidak akan mengkhianati dari proses. Yang sekarang saya hadapi adalah kebalikan. Fisik saya lebih bagus dibandingkan dulu waktu pada saat normal. Dan itu memang berkat program-program latihan dan rutinitas latihan setiap hari. Dengan kejuaraan-kejuaraan yang sebentar lagi SEA Games saya hadapi bulan September 2018 menjadi tuan rumah di Asian Games. Di 2 tahun ini saya ingin berusaha maksimal untuk mendapatkan medali emas tentunya. Target selanjutnya adalah memasuki Paralimpik di Olimpiade 2020 Tokyo. Motivasi saya adalah flashback saya ke belakang. Saya bisa melakukan segala macam sesuatu dan sekarang saya harus bisa lagi dengan handicap dari diri saya yang sedikit mengalami keterbatasan, tapi saya akan membuktikan bahwa keterbatasan tidak akan menghentikan langkah saya untuk tetap berprestasi. Nah, kisah M. Fadli barusan yang teman-teman saksikan ini menggambarkan bahwa motivasi dari M. Fadli tetap bergelora walaupun dia memiliki keterbatasan gitu ya. M. Fadli tetap memiliki motivasi untuk membawa nama Indonesia tetap mendunia dengan prestasi balap yang M. Fadli ciptakan di dunia sepeda saat ini. Jadi teman-teman, di kesempatan hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai motivasi. Mengapa seseorang bisa mencapai tujuannya karena memiliki motivasi, ataupun sebaliknya seseorang tidak bisa mencapai tujuannya karena tidak termotivasi. Begitu juga dengan siswa-siswa yang ada di sekolahan, mengapa tidak bisa berprestasi, itu bisa kita telisik lebih jauh dalam materi pada kesempatan kali ini. Pengertian dari motivasi itu sendiri yaitu berasal dari bahasa Latin movere atau to move yang artinya bergerak. Motivasi adalah suatu proses untuk mendorong dan mempertahankan aktivitas pencapaian tujuan. Dan motivasi adalah proses yang dapat memberi semangat, arahan, dan kegigihan perilaku. Tentunya motivasi memiliki fungsinya gitu ya. Fungsi dari motivasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, motivasi dapat memberikan energi pada seseorang ketika ingin mencapai tujuannya gitu. Ketika dia memiliki motivasi tertentu, tentunya akan merasa mudah dan lancar-lancar saja ketika akan mencapai tujuannya. Yang kedua, fungsi motivasi sebagai media pertahanan perilaku. Perilaku yang sudah diciptakan saat ini bisa dipertahankan untuk mencapai tujuannya ketika seseorang memiliki motivasi. Yang ketiga, motivasi dapat digunakan untuk mengarahkan dan mengatur perilaku. Motivasi apa yang kita miliki itu bisa mengarahkan jalan mana yang akan kita tempuh, tujuan mana yang akan kita raih. Itu adalah fungsi dari motivasi. Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku dalam motivasi gitu ya, tentunya yang pertama adalah faktor fisiologis, yaitu semua yang berasal dari diri kita gitu ya, baik itu kelengkapan fisik dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Kemudian yang kedua, emosi kita yang kadang naik kadang turun itu juga dapat mempengaruhi perilaku. Ketika emosi kita stabil, perilakunya bisa stabil. Tapi kalau emosinya sedang
naik atau sedang turun, perilaku kita juga bisa mengikuti itu. Dan yang ketiga adalah kebiasaan. Kebiasaan kita keseharian bagaimana, itu yang akan menjadi acuan perilaku kita. Dan yang keempat adalah mental yang kita bentuk, nilai-nilai yang ada di lingkungan kita bagaimana, sikap perilaku kita menanggapi nilai yang ada di lingkungan juga akan mempengaruhi perilaku. Intinya untuk yang keempat adalah kebiasaan dan modeling dari lingkungan yang akan mempengaruhi perilaku kita. Perspektif motivasi itu terbagi menjadi 4. Di antaranya ada behavioral, humanitas atau humanistis atau humanis gitu ya. Yang ketiga adalah kognitif dan yang keempat adalah sosial. Lebih lengkapnya silakan simak berikut ini. Perspektif motivasi behavioral, yaitu motivasi adalah dorongan untuk bertindak yang dihasilkan dari stimulus, baik stimulus internal maupun stimulus eksternal. Ya, artinya stimulusnya datang dari diri kita sendiri maupun datang dari lingkungan. Perspektif motivasi behavioral ini menekankan pada imbalan atau reward dan hukuman atau punishment. Jadi ketika kita mau mengajarkan motivasi kepada seorang atau orang bisa termotivasi ketika dia memiliki reward dan atau akan mendapatkan punishment jika tujuannya tidak tercapai. Dan nah, penggunaan insentif dan metode behavioral ini yaitu berupa kejadian atau stimulus positif atau negatif yang dapat memotivasi perilaku murid. Contoh insentif yang digunakan yaitu adalah janji untuk diberikan makanan, janji diberikan nilai, memberi tanda bintang, memberi pujian, ataupun memberikan persetujuan sosial. Jangan ketika kita memberikan insentif itu berupa barang, berupa uang, itu ketika kita berikan hal semacam itu malah akan membuat murid itu kecanduan dan berpikir bahwa untuk mencapai tujuan atau untuk memperoleh barang dia harus berhasil dulu tercapai tujuannya gitu ya. Kan tetapi jika kita berinsentif berupa nilai, berupa pujian ataupun persetujuan sosial, itu akan melatih murid bahwa semua hal yang kita raih nantinya imbalannya tidak mesti berupa uang atau barang yang berharga, tapi imbalan berupa nilai atau pujian dari lingkungan sekitar adalah sangat berarti karena akan menjaga motivasi dia dan menjaga mental dia. Perspektif yang kedua yaitu perspektif motivasi dengan humanistis, yang dimana pendekatan motivasi yang menekankan pada kebebasan pribadi, kebebasan pilihan, tekad, dan usaha pertumbuhan pribadi. Nah, menurut teori humanitas yang dicetuskan oleh Abraham Maslow terbagi menjadi 5 tingkatan atau 5 hierarki, bahwa dalam konsep humanitas seseorang itu akan merasa puas dan bisa termotivasi untuk mencapai tujuannya apabila yang pertama dia terpenuhi dari segi fisiologisnya, dari segi makanannya tercukupi, minumannya tercukupi, tidurnya juga ada tempatnya atau punya rumah, dia bisa bergonta-ganti pakaian dan sebagainya, itu orang akan termotivasi. Kan tetapi ada juga nih, seorang baru akan termotivasi ketika dia masuk ke tingkatan yang kedua, yaitu fisiologisnya terpenuhi dan rasa amannya terpenuhi, seperti dia memiliki keteraturan dalam kehidupan, stabilitas ekonomi,
keamanan dari gangguan manapun. Baru ketika dua hal itu terpenuhi, baru dia akan termotivasi untuk mencapai tujuannya. Ada juga ketika sudah masuk ke tahapan yang ketiga, baru bisa terpenuhi, motivasinya bisa jalan. Atau juga ketika dia masuk ke tingkatan yang keempat, seperti adanya pencapaian-pencapaian baru, status baru, tanggung jawab yang diberikan oleh lingkungan, dia baru mau terpenuhi, baru mau termotivasi. Kan tapi ada juga yang sampai menunggu tingkatan paling atas, dia mau termotivasi untuk mencapai tujuannya ketika dia sudah melakukan atau menerima tingkatan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri, yaitu ideologinya terpenuhi, semua hal terpenuhi, dia juga bisa mengembangkan diri dalam berbagai hal, baru dia memiliki motivasi untuk mencapai tujuannya. Itu juga ada. Nah, sekarang kira-kira coba tengok diri teman-teman. Ada di tahapan mana saat ini teman-teman untuk mencapai tujuan teman-teman? Untuk bisa lulus kuliah 3,5 tahun, kira-kira teman-teman perlu apa? Apakah cukup perlu dalam tingkatan fisiologis, atau tingkatan rasa aman, atau sosial, atau bahkan aktualisasi diri? Yuk coba direnungkan bersama. Perspektif selanjutnya yaitu perspektif motivasi dalam kognitif seseorang gitu ya, yang dimana perilaku ditentukan oleh pikiran kita dengan adanya teori atribusi ya, yang mengatakan bahwa persepsi terhadap penyebab kegagalan atau kesuksesan menekankan pada motivasi intrinsik, yaitu memandang manusia itu aktif dan mencari tahu bagaimana mendapatkan motivasi, bagaimana menjalankan motivasinya gitu ya. Dan tentunya motivasi dipengaruhi oleh rencana, tujuan, skema, dan harapan. Sedangkan perspektif motivasi yang terakhir yaitu perspektif sosial, di mana perspektif ini yang menekankan partisipasi, identifikasi, dan hubungan interpersonal dalam communities of practice, yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, seseorang memiliki kebutuhan afiliasi atau keterhubungan dengan orang lain. Yang kedua, seorang memiliki motif untuk berhubungan dengan orang lain secara aman. Perspektif motivasi sosial ini bisa didapatkan atau diciptakan oleh beberapa person ini ya. Yang pertama adalah guru. Guru dapat memotivasi siswa atau mengajarkan kepada siswa hal-hal yang dapat memicu motivasi sehingga bisa mencapai tujuannya ketika di sekolahan. Sedangkan orang tua bisa melakukan hal itu untuk di rumah. Dan yang ketiga, teman sebaya. Teman sebaya ini bisa melakukan perannya untuk memotivasi satu dengan yang lainnya di lingkungan sosial. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh teman sebaya atau pengaruh teman sebaya dalam perspektif motivasi sosial. Yang pertama yaitu teman sebaya bisa dijadikan sebagai perbandingan sosial akademik. Artinya kita bisa membandingkan atau mencontoh orang lain yang sukses itu apa sih yang dilakukan dalam bidang akademiknya supaya kita bisa sukses, berarti kita harus terus meniru dia misalnya. Kemudian teman sebaya yang memiliki kompetensi dan motivasi sosial yang baik juga bisa kita contoh. Teman sebaya juga bisa dijadikan teman untuk belajar bersama sehingga kita sama-sama memiliki motivasi yang sama untuk mencapai tujuan. Yang keempat, teman sebaya bisa dijadikan sumber nilai-nilai dalam kelompok. Pada dasarnya teman sebaya ini bisa menjadi contoh atau model bagi orang lain yang
memang belum memiliki motivasi yang bagus untuk mencontoh bagaimana teman sebaya bisa mendapatkan motivasi sehingga bisa meraih tujuannya dengan sempurna. Ini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi. Tentunya ini untuk anak-anak di sekolah dasar ya. Dan yang pertama yaitu adalah harapan orang tua terhadap anaknya. Ketika orang tua memiliki harapan kepada anaknya dan diutarakan harapannya itu, si anak bisa jadi lebih termotivasi untuk mencapai tujuannya supaya bisa sesuai dengan harapan orang tuanya. Akan tetapi orang tua yang tidak memiliki harapan kepada anaknya, artinya orang tua itu membebaskan secara penuh dan cuek kepada anak-anaknya untuk melakukan segala hal, ya si anak tersebut akan bertindak sama gitu ya, cuek, dan ya udah apa yang dia lakukan saat ini tanpa dipikir panjang ya itu yang dia tekuni gitu ya. Tapi kalau punya harapan dari orang tua, tentunya si anak akan berusaha untuk mewujudkan itu. Kemudian yang kedua, pengalaman pada tahun-tahun pertama kehidupan. Ketika anak-anak bayi, balita gitu ya, mendengarkan maupun melihat orang di sekitarnya yang termotivasi untuk mencapai tujuannya, si anak akan modeling itu di kehidupannya yang akan datang gitu ya. Karena anak bisa merekam gitu ya, merekam apa yang terjadi di lingkungan. Yang kedua, latar belakang budaya tempat seseorang dibesarkan. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya gitu ya. Kita ada di lingkungan mana, kalau lingkungan kita orang-orang yang profesional, orang-orang yang memiliki visi misi yang bagus, tentunya kita juga akan sama dengan lingkungan kita. Kita akan memiliki visi misi yang bagus, memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan. Tetapi kalau lingkungan kita adalah orang-orang pengangguran, orang-orang yang malas, ya tentunya kita akan ke bawah dengan konsep mereka, sehingga kita tidak memiliki motivasi untuk berprestasi atau motivasi untuk mencapai tujuan yang lain. Yang keempat, pentingnya adanya model ya. Kita mau menyontoh siapa orang yang sukses gitu ya. Sebagai contoh, apakah tadi ada M. Fadli, motivasinya bisa dicontoh, atau kita mau mencontoh motivasinya Mario Teguh misalnya, atau kita mau mencontoh motivasinya Raffi Ahmad sebagai orang terkaya atau yang mengaku sultan dan sebagainya, itu bisa kita contoh. Kita harus model siapa yang tepat. Dan yang kelima yaitu adalah lingkungan tempat proses pembelajaran berlangsung. Ini yang dimaksudkan adalah lingkungan sekolahan. Ketika kita memiliki lingkungan sekolahan yang tepat, otomatis akan mempengaruhi motivasi kita untuk berprestasi. Jadi kalau teman-teman besok sudah terjun di lapangan menjadi seorang guru, ya silakan bentuk lingkungan kalian yang sebaik-baiknya, semenarik mungkin supaya orang lain tertarik sekolah di situ untuk bisa mendapatkan gelar akademiknya dan tentunya bisa berprestasi dengan adanya motivasi berprestasi dari orang tersebut. Teman-teman, ini ada istilah kognisi panas atau cognition gitu ya. Silakan teman-teman nilai, teman-teman pahami manakah dari 3 pernyataan di bawah ini yang menurut teman-teman dapat menimbulkan perasaan positif seperti bahagia atau antusias, dan manakah yang menimbulkan perasaan negatif seperti sedih dan marah gitu ya. Ada yang pertama, perkuliahan tatap muka akan dibuka semasa depan. Ini apakah dapat menimbulkan perasaan positif atau negatif bagi teman-teman gitu ya. Kalau ini menimbulkan perasaan positif, bahagia atau antusias, nanti teman-teman akan termotivasi bahwa semester depan akan kuliah tatap muka dan akan berprestasi lagi karena bisa lebih jelas lagi
memahami perkuliahan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada kasus terkonfirmasi COVID-19 semakin meningkat. Nah, hal ini apakah bisa mempengaruhi motivasi teman-teman untuk tetap berprestasi atau malah membuat down teman-teman karena takut bertemu orang banyak, takut untuk melangsungkan perkuliahan tatap muka, dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan yang ketiga. Istilah kognisi panas ini adalah suatu proses pembelajaran dan proses kognisi yang diisi secara emosional gitu ya, dari sebuah fenomena-fenomena yang ada yang dapat memicu terbentuknya motivasi atau bahkan akan menghilangkan motivasi seseorang. Pada pembahasan yang sebelumnya saya utarakan tadi mengenai hot cognition-nya seseorang atau cognition-nya untuk teman-teman. Nah, yang kali ini yang akan saya bahas mengenai hot cognition untuk siswa-siswi di sekolahan gitu ya. Nah, biasanya siswa itu akan bisa memahami proses informasi yang ia dapat supaya lebih efektif ketika seseorang siswa tersebut bisa tertarik pada suatu topik. Ya. Dan untuk media pembelajarannya bisa melakukan dengan media visual imagery, tidak hanya dengan metode pembelajaran yang sudah-sudah. Keanekaragaman metode pembelajaran juga bisa mempengaruhi seseorang atau siswa untuk termotivasi. Yang kedua, siswa akan lebih mudah memperoleh kembali informasi dengan emosi yang tinggi daripada tidak menggunakan emosi. Yang ketiga, siswa akan lebih mudah belajar dan mengingat ketika ia terlibat tidak hanya secara kognitif, tetapi juga secara emosi ketika belajar di dalam kelas. Jadi ketika siswa belajar dalam kelas, tidak hanya mengandalkan kemampuan kepintaran otaknya, tapi juga perasaannya. Sehingga dia mudah memahami pembelajaran di kelas dan bisa termotivasi untuk berprestasi. Nah, gitu teman-teman, tambahan pembelajaran mengenai motivasi. Semoga ini bisa berguna bagi teman-teman ketika nanti terjun di lapangan atau bisa teman-teman ajarkan untuk anak didik teman-teman di lapangan nanti. Gitu ya. Silakan bagi yang ingin bertanya nanti kita diskusikan bersama.